Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 7 sampai 8 tercatat Titius Justus yang beribadah kepada Allah. Ya, yang bertanya, saya berasumsi sebelum Paulus orang ini sudah percaya Allah dan mungkin sudah dibaptis Yohanes Pembaptis. Kenapa dia harus dibaptis lagi oleh Paulus? Apakah seorang itu boleh dibaptis berapa kali kalau dia pindah gereja yang alirannya berbeda? Nah, ini berarti ada dua pertanyaan ya. Apakah Justus itu dibaptis 2 kali? Apakah juga sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Yang kedua, boleh nggak baptis 2 kali, berkali-kali lalu untuk pindah gereja gitu ya? Itu berarti pertanyaan yang lain. Tapi saya coba menjawab satu persatu. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 18 dicatat bahwa Paulus dan rekan-rekannya memberitakan Injil di Korintus. Ya, Paulus pergi ke Korintus. Lalu di ayat yang kelimanya dicatat ada nama Silas dan ada Timotius, ya, memberitakan firman dan memberikan kesaksian kepada orang Yahudi. Artinya Paulus bukan bekerja sendiri dalam pemberitaan Injil. Ya, ini salah satu rekan-rekannya, ya. Tapi yang terjadi adalah ketika Silas dan Timotius memberitakan firman Tuhan di Korintus sana, ada orang Korintus, orang Yahudi memusuhi mereka, lalu dihujat juga gitu ya. Akhirnya Paulus dan rekannya pindah, cari strategi lagi, masuk ke sebuah rumah. Nah, rumah itu dimiliki oleh seorang bernama Titius Justus. Ya, lalu dikatakan Titius Justus adalah ibadah pada Allah gitu ya. Nah, jadi siapakah Titius Justus? Dari buku saya dapatkan bahwa dia adalah orang non-Yahudi. Ya, kemungkinan namanya itu Titius, tapi dia percaya kepada Allah Israel, sehingga menambahkan namanya jadi Justus. Dia beribadah kepada Allah di rumah ibadat, dikatakan demikian di dalam Kisah Para Rasul. Nah, mungkin pikirnya, oh rumah ibadat gereja gitu ya. Tetapi pada saat itu yang dimaksudkan rumah ibadat adalah sinagoge, yang pasti berarti agama Yahudi, begitu ya. Nah, jadi Titius Justus ketika beribadah kepada Allah di rumah ibadat, ya, dia bukan pengikut Kristus. Ya, Titius Justus pada saat itu adalah yang non-Yahudi menjadi agama Yahudi. Jadi dari sini dapat kesimpulan ya bahwa Titius Justus ini juga bisa dibilang bukan Kristen tetapi agama Yahudi. Lalu ayat yang ke-8, kemudian seorang bernama Crispus, kepala sinagoge, awal dari rumah Titius Justus yang Paulus memberitakan Injil, lalu akhirnya Crispus yang tinggal di sinagoge sebelah rumah Titius Justus untuk menjadi percaya. Ya, akhirnya satu keluarga dari kepala sinagoge ini Crispus ini jadi percaya akan pemberitaan Paulus ya. Lalu mereka dibaptis dan menerima Yesus Kristus. Lalu apakah baptisan digunakan Paulus dan rekan-rekannya? Gunakan baptisan apa? Ya, yang jelas baptisan yang Tuhan Yesus ajarkan, bukan baptisan Yohanes Pembaptis gitu ya. Karena kisah ini setelah Yesus memberitakan amanat agung, berarti pemberitaan firman Tuhan dan juga baptisannya apa yang Tuhan Yesus ajarkan begitu ya. Nah, dari sini kita melihat bahwa berarti Titius Justus itu baru jadi Kristen, baru dibaptis ya, bukan oleh baptisan Yohanes Pembaptis. Nah, berarti bukan baptis 2 kali, tapi baru itu pertama kali dibaptis begitu ya. Lalu ada pertanyaan kedua, apakah boleh dibaptis berkali-kali dan pindah gereja yang alirannya berbeda? Ya, mungkin ini juga menjadi beberapa pertanyaan beberapa orang gitu ya. Karena ada juga gereja yang membaptis lagi, jalan-jalan ke Yerusalem dan sebagainya, baptis lagi di Sungai Yordan. Wah, itu apa begitu ya? Saya tanya balik gitu ya. Apakah perlu dibaptis? Nah, saya balik ke istilah Katolik dulu ya. Ada istilahnya Katolik. Katolik itu apa? Katolik berasal dari kata sifat bahasa Yunani, katolikos artinya universal. Jadi gereja mula-mula disebut gereja Katolik, artinya gereja yang universal. Bagi umat Protestan, gereja Katolik atau yang sering diterjemahkan menjadi gereja am bermakna segenap orang yang percaya pada Yesus Kristus di seluruh dunia dan sepanjang masa tanpa memandang denominasi. Ya, jangan disamakan dengan istilah Katolik pada saat ini agama gereja Katolik dan sebagainya, bukan ya. Ini gereja mula-mula. Artinya dibaptis di dalam baptisan yang sama berlaku untuk seluruh gereja tanpa ruang dan waktu gitu ya, sepanjang masa tanpa memandang denominasi. Berarti gereja pada dasarnya yang tidak kelihatan bersifat universal. Walaupun ada juga bersifat lokal, yaitu administrasi gereja, denominasi dan sebagainya, begitu ya. Jadi artinya baptisan juga bersifat Katolik begitu. Nah, apakah perlu baptisan berkali-kali? Kalau tadi tanya apakah boleh baptisan sekali. Kalau saya tanya apakah perlu baptisan berkali-kali? Menurut Bapak Ibu perlu atau tidak? Coba jawab di chat. Perlu nggak
kita baptis berkali-kali? Boleh bantu? Tidak perlu. Iya, terima kasih. Ada lagi? Tidak perlu, Roy. Oke, tidak perlu. Thank you. Semuanya bilang tidak perlu. Ya, betul. Jawabannya tidak perlu baptis berkali-kali. Baptisan itu tanda lahiriah yang terlihat. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan melalui anugerah dari Tuhan. Jadi tidak perlu baptis berkali-kali. Lalu ada gereja contoh yang baptis berkali-kali. Saya secara pribadi menanggapi masalah itu, saya tidak mensetujuinya. Ada dasarnya gitu ya. Bagi saya lihat dari Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya, dibaptis itu adalah mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dikuburkan tubuh yang lama, bangkit dari kematian seperti Kristus dibangkitkan, dan juga mengalami kemuliaan dari Bapa dan hidup yang baru. Itu baru namanya baptis. Berarti kalau misalkan baptis berkali-kali, apakah Kristus harus mati berkali-kali? Tidak. Begitu ya. Tidak. Makanya dasarnya ini buat saya kenapa kita tidak perlu baptis berkali-kali. Lalu bagaimana dengan pindah gereja? Perlu baptis, ada istilahnya kalau dalam administrasi gereja itu atestasi. Atestasi itu bukan baptis, tapi mengumumkan bahwa jemaat ini pindah ke gereja kita. Dan bagi saya pribadi tidak setuju untuk setiap kita pindah satu gereja yang lain, lalu besok kemana, keliling-keliling, tidak akan mengalami pertumbuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi ini tanggapan dari saya. Mungkin bisa berbeda dengan beberapa teman-teman dan hamba Tuhan. Pak, di dalam Matius 6 ayat 33, ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini saya rasa sudah pernah ditanyakan, tetapi mungkin bisa highlight sedikit ya. Pertanyaan saya, kalau misal sudah tahu Yesus Kristus itu kebenaran dan sudah tahu kita orang percaya harus hidup sesuai Yesus Kristus hidup, selanjutnya bagaimana, Pak? Di ayat itu kan carilah. Nah, sudah tahu itu sama dengan sudah ketemu dong, Pak. Terus bagaimana, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Ya. Oke, mengapa Tuhan Yesus mengatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Ya. Nah, kata tetapi di sini kan mengandung arti bahwa kalau kata tetapi itu menjelaskan sesuatu hal yang bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Misalkan contohnya, anak itu pintar tetapi malas. Ya, bertentangan, berlawanan. Dia pintar tapi malas anaknya, begitu ya. Nah, di sini ada tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan mengatakan demikian? Ada yang sedang dilawan, sedang dikonterkan, begitu ya. Yaitu berlawanan dengan kekhawatiran. Jadi kalau misalnya lihat Matius 6:33 ini berkaitan dengan kekhawatiran. Oke, ada dosa kekhawatiran. Nah, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tidak khawatir akan kebutuhan dunia ini. Dengan kata lain, jangan berpikiran duniawi. Karena yang khawatir seperti itu adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maksudnya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu adalah bangsa yang tidak mengenal Allah mencari semuanya itu, ya, yang mereka cari. Sebab mereka tidak mengenal hal-hal yang lebih baik. Ya. Mereka mendambakan dunia ini, mereka mencari hal-hal ini dengan rasa khawatir dan cemas. Sebab mereka hidup tanpa Allah di dalam dunia dan tidak memahami pemeliharaannya. Jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu adalah bangsa-bangsa yang mencari sesuatu dunia ini tanpa mengenal Allah. Gitu. Tetapi kita, muridnya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi ada sesuatu hal yang dikontraskan, yang berlawanan, begitu ya. Apa maksud mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Mencari kerajaan Allah adalah bagaimana kita secara pribadi memberikan tempat untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, mencari kerajaan Allah artinya membiarkan diri kita berhenti untuk memikirkan kesusahan hari esok dan membiarkan kuasa Allah menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Oke. Lalu mencari kerajaan Allah adalah membiarkan Kristus masuk ke dalam hati kita dan terus menjadikan Dia harapan yang hidup. Mengakui dengan rendah hati bahwa segala pertolongan, pencapaian kita di dunia ini karena berkat campur tangan Tuhan, bukan hanya usaha kita sendiri.
Lalu mencari kerajaan Allah adalah sebuah proses iman Kristiani kita. Oke. Nah, kalau menurut buku tafsir Matthew Henry, ini merupakan bantahan berganda melawan dosa kekhawatiran. Artinya, kekhawatiran adalah bagian daripada sebuah dosa. Janganlah khawatir akan hidupmu. Hidup tubuhmu sebab ada hal yang lebih penting dan yang lebih baik untuk kau pikirkan, yaitu hidup jiwamu dan kebahagiaan kekalmu. Kekhawatiran akan jiwa kita adalah obat yang paling manjur untuk menyembuhkan kekhawatiran akan dunia ini. Ya, kita khawatir akan dunia ini, seharusnya kita khawatir akan jiwa kita, gitu ya. Nah, ini menurut tafsir Matthew Henry mengapa maknanya apa bagi Yesus katakan itu. Jadi kesimpulannya adalah percaya Tuhan Yesus dan hidup seperti Dia adalah hidup tidak khawatir akan perkara duniawi. Ya, kita percaya hidup kita diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Orang yang khawatir akan kehidupan akan cenderung mencari cara dengan cara duniawi untuk memenuhi kebutuhan dan berpaling dari anugerah dan kasih Tuhan. Nah, inilah awalnya kita bisa jatuh dalam berbagai-bagai hal dosa. Dari kekhawatiran, kita cari menjadi hal yang bisa mencuri. Dari kekhawatiran, kita menjadi tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus menjelaskan tentang kekhawatiran dalam konteks kerajaan Allah? Kisah para Rasul 1 ayat 24 dan 26. Ya. Seperti ini sudah pernah juga dijawab oleh Pendeta Yufendi ya. Tentang memberi undi ya, mencari undi. Apakah cara murid Yesus itu sama seperti cara orang Chinese kalau sembahyang? Nah, saya tidak menyentuh banyak tentang Chinese sembahyang, tapi melihat ke undinya begitu ya. Ini yang juga Bapak Ibu bisa lihat di pertemuan sebelumnya ada di YouTube tentang penjelasan ini ya. Ya, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, kalau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang kau pilih dari kedua orang ini. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya, ini kisahnya setelah Yudas Iskariot mati, lalu mereka berkumpul dalam ketakutan, lalu memilih satu orang untuk jadi murid Tuhan Yesus melalui undi. Nah, pemecahan masalah yang dilakukan dengan membuang undi atau melempar dadu oleh gereja mula-mula tidaklah unik bagi mereka. Artinya, ini bukan kali pertama, tapi ada kisah-kisah sebelumnya di dalam Perjanjian Lama juga dipakai. Ya, merupakan cara yang biasa dilakukan untuk mengetahui kehendak Allah, di mana di tengah ketidakhadiran seorang nabi. Jadi, ini juga dipakai oleh umat Allah ketika tidak ada nabi. Nabi kan menyampaikan pesan Tuhan. Oke, misalkan ada beberapa ayat juga dikatakan bahwa membuang undi. Gitu ya. Jadi demikian, mengapa ayat ini merupakan terakhir kalinya kita membaca mengenai gereja mula-mula yang menggunakan undi. Jadi ini pertama kali dalam gereja mula-mula mengadakan undi. Selanjutnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi mengandalkan Roh Kudus. Ya, dari setiap pelayanan-pelayanan yang disampaikan, Roh Kudus yang menyampaikan melakukan ini, melakukan itu, gitu ya. Hal yang perlu kita garis bawahi, mengapa murid-murid mengambil undi? Karena mereka baru saja ditinggalkan Yesus Kristus naik ke surga dan masih dalam kondisi ketakutan menunggu di ruang atas rumah, gitu ya. Walaupun Yesus sudah beritakanlah Injil, tapi mereka kan masih dalam keadaan tertekan, gitu ya. Roh Kudus belum tercurahkan, begitu. Masih ada di atas rumah, begitu. Sehingga mereka melakukan ini ke dalam kebingungan, seperti itu. Akhirnya terpilih Matias. Pada pasal selanjutnya, ketika pertemuan direncanakan dengan baik, ya, kedua belas rasul dan di tempat tersebut, Roh Kudus turun. Kemudian saja dalam kisah para rasul dicatat bahwa mereka mengambil keputusan demi keputusan berdasarkan arahan daripada Roh Kudus. Dalam kisah para rasul selanjutnya, semuanya Roh Kudus yang mengarahkan, pergi ke sini dan sebagainya, begitu ya, tidak lagi pakai undi-undi kayak gitu. Nah, lalu apakah ada hubungannya dengan semacam Chinese? Pasti berbeda, begitu ya. Dan saya juga tidak bisa menjelaskan seperti apa perbedaannya. Yang saya percaya pasti berbeda, begitu ya. Kalau orang Chinese pakai itu untuk apa, nanti mungkin bisa yang tahu bisa bantu untuk menjelaskan, begitu ya. Tapi yang pasti konteksnya saya sudah berbeda, begitu ya. Dan tujuannya juga berbeda. Zakaria 9, nubuatan tentang datangnya Mesias. Ya, pertanyaannya nubuatan apa yang tercantum di dalam pasal itu. Ini tentang nubuatan Mesias dari pasal 9 sampai pasal 14, Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin saya menjelaskan semuanya karena waktu ya begitu panjang begitu ya. Tapi saya mengambil beberapa rangkuman dari nubuatan-nubuatan ini yang penting, yang sekiranya suatu hal yang menarik untuk kita bahas ya di dalam
Zakaria ini tentang nubuatan Mesias. Jadi Zakaria 9:14 itu banyak tentang nubuatan tentang Yesus. Jadi bisa dibilang kitab nubuatan Mesias gitu ya. Kita ambil satu contoh. Zakaria 9:9-10. Bersorak-sorai dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorai hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai berbeban yang mudah. Oke. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat, ini ada kemiripan dengan cerita yang mana? Coba bisa jawab di chat. Ada kemiripan dengan kisah di mana di dalam Perjanjian Baru? Hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang, mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini nubuatan ya. Kira-kira di mana? Frankie, Yesus naik keledai datang ke bait Allah. Oke, good. Ya, betul. Yohanes 12 ayat 12-15. Ya, Yesus masuk Yerusalem. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu jangan takut, hai putri Sion, lihat rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Jadi nubuatannya jelas terlihat ya di dalam Yesus Kristus. Lalu di dalam Zakaria 9, Mesias juga digambarkan sebagai raja yang rendah hati. Dia adalah seorang raja yang berkuasa namun tidak semena-mena menggunakan kuasanya pada zaman itu. Raja biasa mengendarai kuda. Namun nubuat Nabi Zakaria mengatakan Mesias datang mengendarai keledai, bukan kuda. Kenapa bukan kuda? Kenapa keledai? Jadi menurut tradisi bangsa saya, keledai menggambarkan binatang yang bodoh dan rendahan. Sementara itu kuda seringkali digunakan sebagai lambang militer atau perang. Mesias atau raja yang adil dikatakan datang mengendarai keledai. Lalu kenapa ia mengendarai keledai? Itu karena ia datang membawa pesan damai, bukan membawa pesan untuk berperang. Yesus datang sebagai Mesias, bukan membawa pesan peperangan, tetapi membawa pesan damai, yaitu perdamaian antara Allah dengan manusia. Maka nubuatan ini sangat masuk akal, ya, sangat benar-benar menyentuh ke saya pribadi. Lalu nubuatan lainnya ada gembala lagi kawanan domba, ya. Lalu dia akan dihianati oleh yang ditolak, dinubuatkan Yesus akan dihianati dan ditolak. Lalu dia akan ditikam dan dipukul roboh, di Zakaria juga, ya. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan dan membebaskan Israel dari musuh-musuh mereka. Oh, ini juga tentang akhir zaman, ya. Nubuatan. Dia akan meminta sebagai raja dengan damai dan adil. Juga nubuatan di Zakaria. Dia akan memberikan kerajaan yang mulia atas segala bangsa untuk selama-lamanya. Ini juga nubuatan yang akan digenapi yang ditulis juga di Wahyu, begitu ya. Jadi banyak nubuatan-nubuatan di Zakaria tentang Mesias. Ya, Bapak Ibu baca dengan rajin kitab Zakaria, bagus sekali. Lukas 16 ayat 9. Pertanyaannya, apakah kemah abadi yang dimaksud di sini adalah kerajaan surga? Apa yang dimaksudkan mamon yang tidak jujur? Apa maksud ayat ini? Apa makna rohani dari perubahan pendahara yang tidak jujur? Wah, ya cukup panjang pertanyaannya. Saya coba jawab satu-satu. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata padamu ikatan persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya. Apakah kemah abadi yang dimaksudkan di sini adalah kerajaan surga? Tidak disebutkan dengan pasti itu surga atau bukan. Ya, saya coba lihat beberapa terjemahan juga, bukan dimaksud kerajaan surga secara langsung gitu dikatakan, tapi dari istilahnya dapat dikatakan sebagai tempat yang abadi, internal place gitu. Ya, berarti ya tempat yang abadi itu ada dua, neraka abadi, surga juga abadi, begitu ya. Jadi bukan secara langsung dikatakan kerajaan surga. Kata persahabatan tadi, lakukanlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Nah, di sini dalam bahasa Yunani ditulis philos. Kata ini menunjukkan pada persahabatan yang baik, yang positif, bukan persahabatan yang jahat. Jadi kata philos pun memiliki akar kata yang sama dengan kata phileo, yang kasih terhadap sesama. Jadi dua orang yang bersahabat adalah dua orang yang memiliki hubungan yang baik. Ya, biasanya kata persahabatan digunakan untuk sesama manusia. Namun kali ini Yesus mengajarkan pada murid-muridnya untuk mengikat persahabatan dengan mamon yang notabene adalah benda mati. Artinya Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk dapat memiliki hubungan yang baik dengan mamon. Wah, maksudnya apa ini? Gitu ya.
Jadi mamon adalah bahasa Yunani, mamonas, yang artinya harta, milik, atau modal. Oke, juga bisa diterjemahkan dengan uang. Jadi jelas sekali bahwa mamon adalah benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak bergerak. Lalu Alkitab edisi studi mengatakan bahwa mamon atau uang tidak dengan sendirinya jahat. Jadi uang itu netral, Bapak Ibu. Namun orang sering berlaku curang demi mendapatkan uang. Namun sifat mamon atau uang tidak abadi. Allah menawarkan hal yang jauh lebih berharga, yaitu kediaman abadi. Oke, maksudnya bersahabat dengan mamon artinya apa? Artinya coba kendalikan mamon itu. Jangan kita menjadi bermusuhan karena kita perlu materi, tapi juga bukan dikendalikan. Oke, jadi bersahabat dengan mamon yang tidak jujur itu artinya kita jangan menjadi duniawi, tapi pakailah itu dengan bijaksana, bahkan kelola. Nah, memang perumpamaan yang pasal ini perumpamaan yang paling banyak teka-teki, Bapak Ibu ya. Kenapa Yesus bisa bilang banyak perdebatan juga? Lalu mamon yang tidak jujur apa artinya? Kata tidak jujur, ya, adikia dalam bahasa Yunani, kata ini mempunyai pengertian injustice, iniquity, unrighteousness, wrong atau salah gitu ya, tidak ada yang baik begitu ya. Artinya bahwa semua bisa tentang ketidakadilan, tidak baik dan tidak jujur. Sekali lagi, mamon dikatakan tidak jujur karena ada yang memakainya untuk hal yang tidak baik. Orang seringkali jatuh dalam dosa karena mamon. Karena apa? Orang mempergunakan mamon itu dengan salah. Dikendalikan oleh mamon. Akan ada cinta akan uang. Bukan uang yang bermasalah, tapi cinta akan uangnya yang bermasalah. Gitu ya. Jadi mamon tidak jujur. Yesus menyempatkan satu cerita yang benar-benar dapat terjadi kemudian ya, tentang bendahara yang tidak jujur. Ada seorang bendahara mengurus keuangan perusahaannya, gitu ya, kalau kita terjemahkan masa sekarang. Suatu ketika orang kaya itu melihat, curiga bahwa bendahara itu mengabur-hamburkan miliknya, lalu orang kaya itu memanggil bendahara itu untuk mengaudit pembukuan-pembukuannya, gitu ya. Agak mudah dimengerti, saya coba terjemahkan begitu. Bendahara itu tahu bahwa tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya benar, bahwa ia telah korupsi dan sekarang ia kebingungan tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Uang yang sudah ia korupsi itu dan mengembalikan kepada tuannya. Maka untuk menyamakan diri, dia membuat suatu siasat, yaitu dengan membuat para debitur, orang yang berhutang kepada tuannya itu, menjadi berhutang kepada bendahara itu. Oke. Harta yang dibebaskan kepada para debitur oleh si bendahara itu bukanlah miliknya, tetapi milik tuannya, maka bendahara itu tidak merasa rugi atau dirugikan. Apabila ia memberikan kemurahan kepada para debitur, ya, uang itu bukan uangnya kok. Ya. Sebaliknya, bendahara itu merasa aman dengan cara memberikan haircut atau diskon kepada para yang berhutang pada tuannya. Ini penting bagi kedudukannya di masa depan sehingga dia tidak dipecat atau malah dipermasalahkan di pengadilan. Lalu Tuhan Yesus menyampaikan sebuah paradoks. Kalau orang dunia saja tahu bagaimana cara menghindari bahaya penghukuman untuk memperoleh aman, orang dunia saja tahu bagaimana harus berbuat dengan cerdiknya, benda itu melepaskan dirinya dari ancaman pemecatan, atau lebih jauh misalnya sampai ke pengadilan. Benda itu mengubah piutang perusahaan karena dia tidak dirugikan. Uang itu juga bukan miliknya. Ya. Lalu pertanyaan, mengapa anak-anak Allah tidak bersikap seperti bendahara itu? Mengapa anak-anak Tuhan pelit, tanda kutip, mendekat pada mamon itu dalam genggamannya dan tidak mau membagikan bagi orang yang membutuhkan untuk perbuatan sosial dan sebagainya. Seharusnya kita juga bisa menaruh sikap yang sama untuk memperoleh harta di surga. Seharusnya anak Tuhan tidak pernah merasa rugi ketika kita mendistribusikan berkat Allah yang dipercayakan kepada kita. Oke, jadi kisah ini dipakai dalam Lukas, mirip juga dengan kisah-kisah yang lainnya. Ya, sebuah kisah yang tokohnya itu kesannya jahat atau negatif, tapi untuk mengajarkan pesan yang baik. Ya, Bapak Ibu ingat kisah tentang hakim yang lalim di pasal selanjutnya? Ada orang terus minta pada hakim itu, daripada dia mengganggu, udah saya kabulkan saja. Terus Tuhan Yesus bilang, hakim yang lalim saja tahu harus berbuat demikian, apalagi Bapakmu di surga. Jadi, seperti kisah bendahara yang tidak jujur ini menjadi alat untuk menjelaskan pesan yang baik. Ya, seperti paradoks begitu Tuhan Yesus menjelaskannya. Jadi, itu artinya gitu ya. Bendahara yang lalim saja tahu, bendahara yang tidak jujur tahu bagaimana ya untuk membuat baik pada orang lain demi keselamatan dirinya, apalagi orang yang anak-anak terang dikatakan ayat selanjutnya. Masa tidak bisa? Masa memegang mamon begitu keras dia bisa membagikannya gitu ya? Masa dikontrol dengan mamon dan gitu ya?
Karena itu berkaitan dengan di ayat selanjutnya, Yesus menegur orang Farisi yang cinta akan mamon, cinta akan uang, begitu. Ya, kira-kira ini memang perumpamaan yang susah, tapi saya coba sederhana menjelaskannya. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16 mengenai hiasan kepala wanita. Ya, dikatakan wanita yang berdoa kepada Tuhan harus bertudung agar tidak menghina Tuhan. Apakah arti bertudung ini sama seperti zaman sekarang ini orang berjilbab? Bagaimana dengan kita yang tidak bertudung berdoa kepada Tuhan? Apakah masih berlaku hukum itu? Ya, ini juga pertanyaan sudah pernah ditanyakan. Bapak Ibu juga bisa lihat di YouTube itu sebelumnya tentang Q&A ini. Tapi saya tidak apa-apa mereview kembali, mengingatkan kembali. Ya, ada masalah apa soal rambut di Korintus ini? Ya, jawabannya tetap pada budaya saat itu. Kota Korintus memiliki sebuah kuil yang dipersembahkan untuk Aphrodite, Dewi Cinta. Tempat itu terkenal karena praktek pelacuan bakti dalam ritualnya. Para perempuan yang mengabdi kuil tersebut harus mencukur rambut mereka. Dalam budaya Korintus, perempuan yang mencukur kepalanya menandakan bahwa dia adalah seorang pelacur bakti di kuil. Ini ada hubungannya dengan Korintus yang minggu lalu, di mana daerah Korintus itu daerah yang terkenal dengan pecah bulannya dan sebagainya. Ya, buktinya ada beberapa kuil-kuil gitu dan juga ada pecah bulan bakti begitu ya. Nah, jadi kenapa harus pakai tudung begitu? Nah, kepala yang tercukur memberi pesan saya menolak untuk tunduk pada perintah Allah. Oleh karena itu, Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus bahwa rambut yang panjang atau penggunaan tudung merupakan tanda yang tampak dari ketaatan diri kepada Allah dan otoritasnya. Jadi, tidak bisa langsung dipakai ke kehidupan kita sekarang, tapi harus lihat konteksnya pada saat itu. Paulus dan jemaat di Korintus menghadapi masalah yang berat, begitu ya, sehingga ada perintah ini, gitu ya. Paulus menyuruh jemaat di Korintus melakukan demikian. Ada pesannya, begitu ya. Ini adalah salah satu cara jemaat di Korintus agar terpisah dari budaya berhala yang jahat di sekeliling mereka. Oke. Sekalipun dikatakan bahwa kepala dari perempuan ialah laki-laki, tetapi juga ditambahkan bahwa kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, perempuan bertudung agar menghormati laki-laki, tapi menghormati laki-laki semata-mata karena apa? Juga menghormati Kristus. Ya, ada kaitannya. Jadi prinsipnya bukan pakai kerudungnya, tetapi pada yang lebih esensi yang Rasul Paulus mau katakan. Dan hal yang esensi itu yang diterapkan bukan kerudungnya, begitu ya. Kalau hari ini kita pakai kerudung boleh, tapi kita harus lihat konteksnya juga hari ini bagaimana, gitu ya. Bagaimana budaya kita hari ini juga, begitu ya. Oh, Alkitab suruh pakai kerudung, saya pakai kerudung juga. Nah, itu artinya apa? Mencampur adukan budaya lalu dengan hari ini tanpa mengerti pesan sesungguhnya di dalam Alkitab itu, begitu ya. Apakah orang-orang yang berperan dalam penyaliban Yesus itu berdosa atau berpahala? Gitu ya? Karena bagaimanapun mereka telah sangat membantu rancangan penebusan Allah untuk manusia. Wah, saya ditanya gini, saya cukup biasa kagum, gitu ya, bisa sekritis ini berpikir gitu ya. Saya mau tanya, apakah penyaliban Yesus Kristus terjadi secara mendadak? Ada yang bisa bantu jawab? Apakah peristiwa Yesus disalibkan itu terjadi secara mendadak? Silahkan jawab di chat. Tiba-tiba, wah, ini kayaknya Yesus perlu disalib nih, gitu ya. Tidak, Roy Michael. Silvana, tidak mendadak. Ivan Fiska, tidak mendadak. Oke, good job, thank you responnya. Ya, tentu tidak, ya betul. Sudah dinubuatkan jangan lama. Ya, mengapa peristiwa Yesus Kristus perlu sesuai dengan apa yang dinubuatkan? Perlu sekali sesuai dengan apa yang dinubuatkan. Kenapa? Karena berkaitan dengan janji itu. Karena nama Yesus sendiri itu adalah nama yang umum. Ya, kalau misalkan Yesus ini sesuai dengan yang dinubuatkan, artinya apa? Sesuatu hal yang sudah dinubuatkan jauh sudah digenapi di dalam Yesus yang ini nih, Yesus Kristus. Kristus itu adalah juru selamat. Ya, jadi sangat perlu Yesus disalibkan itu dinubuatkan sesuai apa yang dinubuatkan. Jadi bukan sembarangan gitu ya. Bukan semena-mena. Dan kita jadi percaya, oh inilah Yesus yang kita sembah begitu ya. Apakah Tuhan harus menggunakan penyaliban Kristus untuk misinya?
Maksud saya, apakah Tuhan harus menggunakan orang-orang di sekitar tadi untuk menyalibkan Kristus untuk menjalankan misinya? Bisa ya, bisa tidak. Tidak harus begitu ya. Bukan karena penyaliban itu orang yang menyalibkan Kristus sehingga misi Allah dijalankan, tidak. Ya, tetapi kayak kehendak Allah gitu ya. Ketetapan Allah atau sesuatu yang sudah direncanakan Allah tidak menjadikan semua manusia menjadi pelaku-pelaku sejarah yang mau tidak mau harus melakukan ketetapan Allah tersebut. Ya. Intinya yaitu bahwa ketetapan Allah tidak bertentangan dengan kebebasan manusia yang terlibat dalam suatu peristiwa yang sudah dirancangkan Allah. Oke. Itulah sebabnya dari peristiwa-peristiwa lain yang ditulis Alkitab, kita bisa melihat bahwa sekalipun suatu peristiwa terjadi sesuai dengan kehendak atau ketetapan Allah, tapi Tuhan tidak membuat manusia itu seperti robot, begitu ya. Contoh itulah yang dilakukan oleh penyalib-penyalib Kristus ya, Yudas dan Pilatus. Setelah orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus. Memang benar bahwa orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus melakukan hal itu sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan, betul sekali. Tapi motivasinya salah, ya. Motivasinya Yudas saat itu adalah karena menginginkan harta atau kekayaan dan sama sekali bukan supaya misi penebusan di atas kayu salib kelak sana. Bukan itu motivasi Yudas melakukannya. Lalu begitu juga dengan Pilatus memerintahkan untuk menyalibkan Yesus. Pilatus terpaksa mengeluarkan perintah untuk menyalibkan Yesus karena ia khawatir akan jabatannya akibat ketakutan terhadap kekacauan yang bisa terjadi karena rakyat Yahudi sangat menginginkan Yesus disalibkan. Makanya si Pilatus ini ada tindakan yang sangat monumental ya, yaitu dia mengambil tempayan gitu lalu mencuci tangannya dengan arti apa saya tidak mau ikut campur demi kekuasaan dia. Jadi bukan untuk misi Allah. Mereka melakukannya karena keberdosaan mereka begitu ya. Jadi tentu saja dalam hal ini tidak bisa diartikan bahwa mereka mentaati Allah. Jelas mereka melakukan dosa karena motivasi mereka berbeda dari misi Allah yang merencanakan kematian Yesus untuk menebus dosa umat manusia. Ada Injil yang sesat yang dulu sempat beredar di zaman-zaman gereja mula-mula gitu ya. Zaman-zaman reformasi dan sebagainya itu di mana dikatakan Yudas Iskariot itu adalah pahlawan karena dia yang menjual Yesus. Coba nggak ada Yudas Iskariot, Yesus tidak akan disalibkan gitu ya. Saya rasa tidak seperti itu ada Injil yang salah ya. Bukan karena misi Allah dalam Yudas Iskariot untuk menjual Yesus karena Yudas Iskariot melakukan itu karena keberdosaannya. Jadi kesimpulannya Yudas dan Pilatus dan serta orang yang terlibat bertanggung jawab dan dihukum karena dosa dan ketidaktaatan terhadap Allah. Pertanyaannya, apakah Yesus hanya sekali saja mengingatkan mereka bahwa dia adalah Tuhan yang dijanjikan, Mesias ini kan? Berkali-kali ya. Yudas ikut Tuhan Yesus kemana-mana, diajarkan tentang kerajaan Allah. Artinya Tuhan itu sabar, menjelaskan dengan jelas agar percaya, tapi tetap Yudas tidak mau percaya bahwa menjual Yesus. Pilatus juga. Sebenarnya dia tidak mau menghukum Tuhan Yesus, tapi karena desakan itu, ya akhirnya dia melakukan ini. Artinya Allah itu sudah sabar memberitahu gitu orang-orang yang degil gitu ya, orang-orang yang tidak mau percaya pada Tuhan. Apakah sang penolong, Parakletos dalam Yohanes 14:16 ada seorang manusia? Oke. Mengapa dalam Yohanes 14 ayat 16 dituliskan dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain? Siapakah seorang penolong yang lain tersebut? Mungkin ada kata seorang itu, jadi mungkin bertanya, apakah itu manusia? Oke, kita lihat satu-satu. Istilah Yunani terjemahkan dari penghibur atau penolong. Ya, tadi sudah disebutkan Parakletos. Bentuk kata ini adalah pasif dasar harfiah, berarti mereka yang dipanggil kepada sisi orang lain, yang berkesan seperti memberi nasihat untuk mendukung seseorang. Parakletos adalah Allah Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal. Ia adalah pribadi yang mendiami setiap orang percaya. Ya, Donald Guthrie, seorang teolog biblikal, teologi Hujan Baru mengatakan penolong ini akan mengambil tempat Yesus setelah kepergian Yesus. Ia ini yang akan meneruskan dan memajukan pekerjaan Yesus. Yohanes membedakan roh itu bukan Yesus, roh itu adalah Parakletos yang lain. Ya, jadi pribadi yang berbeda. Yesus berkata dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Nah, dalam ini menarik ya Bapak Ibu. Kata yang lain itu Yesus bilang penolong yang lain, ya, alos, artinya yang lain tapi jenisnya sama. Tapi ada kata yang lain juga bisa dipakai sebenarnya. Kenapa nggak pakai heteros begitu ya? Yesus bisa saja menggunakan kata heteros yang lain dari jenis yang berbeda, tapi tidak memiliki kata tersebut. Yesus pakai kata alos,
Artinya apa? Penolong ini dengan Yesus itu jenisnya sama, tanda kutip. Pribadi yang berbeda, tapi jenisnya sama, yaitu Allah. Derajat sama, kuasanya sama, dia Allah, begitu ya. Bukan pembantu Allah, gitu, bukan. Jadi Roh Kudus itu Allah. Artinya penolong yang lain itu setara dengan Tuhan Yesus, begitu ya. Jadi dia dengan jelas menunjukkan bahwa kudus kebenaran itu adalah pribadi yang sama seperti dirinya. Kehadirannya sama dengan kehadiran Allah Bapa dan juga Yesus sendiri. Oke, ini menarik. Lalu arti kata Paracletos sebenarnya adalah orang yang dipanggil untuk membantu kita dalam hal hukum. Ya, seperti pengacara, pembela dan sebagainya, awal-awal kata Paracletos ini. Ya. Dan dalam hal sehari-hari ini menuju pada penasehat, penghibur, penolong, ya, Roh Kudus, dan tuduhan pada iblis, begitu ya. Nah, Paracletos ini sebagai dalam pulpit komentari katakan untuk penulis COD maupun orang bapak gereja sebagai lawan dari kata accuser, penuduh, yang merupakan salah satu gelar sebutan untuk setan. Ya, setan ini namanya diabolos. Ya, diabolos. Dalam kitab suci diabolos diterjemahkan iblis dalam Wahyu dan sebagainya. Diabolos artinya an accuser, penuduh, pendakwa, unslanderer, pemfitnah. Ya, jadi tadi Roh Kudus adalah yang memberi kekuatan, memberi pembela, iblis adalah penuduh, pendakwa. Ya, jadi jelas ya. Jadi ini bukan orang atau manusia tapi Roh Kudus. Berapa jumlah pasukan berkuda yang ditawan oleh Daud? Dalam 2 Samuel 8:4 ditulis jumlah tawanan pasukan berkuda 1.700 orang. Sedangkan dalam 1 Tawarikh 18 ayat 4 menulis jumlahnya 7.000 orang. Mana yang benar, contoh? Oke, saya menjawab ini sempat hitung pakai kertas karena saya pribadi lihat angka pusing begitu ya. Ada yang bilang saya masuk psikologi karena saya tidak pandai matematika gitu ya. Memang saya matematika pusing sekali Bapak Ibu. Saya sampai berkali-kali lihat ini ada kesalahan nggak ya? Ada yang 1.700 atau 7.000 sebagainya. Nah, gini ya. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan pejalan kaki. Ini di 1 Samuel. Ya. Di 1 Tawarikh, Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan pejalan kaki. 1.700 atau 7.000? Bingung ya. Apakah 2 Samuel yang benar atau 1 Tawarikh yang benar? Coba Bapak Ibu jawab di chat. Oke. Mana yang benar? 2 Samuel atau 1 Tawarikh? 1.700 atau 7.000? Coba bantu jawab di chat. Bingung nggak? Mana yang betul? 2 Samuel atau 1 Tawarikh? Soal angka-angka ini. Ada yang jawab ya? Saya coba jawab aja. Jawabannya adalah kedua-duanya benar. Kenapa? Karena 2 Samuel dan 1 Tawarikh memberikan catatan dua kelompok yang berbeda. Ya. 2 Samuel mencatat 700 pemimpin dari pasukan berkuda, sedangkan 1 Tawarikh mencatat jumlah dari pasukan berkuda 7.000. Oke. 1.000 kereta menurut 1 Tawarikh, 1.700 pasukan berkuda 2 Samuel. Jadi ada 700 pemimpin, ada 1.000 kereta. Lalu ada 1 Tawarikh menambahkan keterangan kembali 7.000 pasukan berkuda. Oke. Ini dua kisah yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda dicatat. Oke. Berarti dibutuhkan 700 pemimpin pasukan untuk memimpin 7.000 pasukan berkuda. Artinya, satu pemimpin pasukan mengepalai 10 pasukan. Nah, gitu ya. Nah, jadi dari 1.000 kereta ini, ya, ada 700 pemimpin. Gitu ya. Berarti satu pemimpin 10 pasukan. Ada kemiripan dan kisah lain tentang pembagian pasukan di dalam Keluaran 18:21 yang mengatakan bahwa di samping itu kau carilah dari pemimpin 50 orang dan pemimpin 10 orang. Ini nasihat kepada Musa ya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ulangan bahwa kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu dan kepala pasukan 10 dari sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Ada 10 gitu ya. Ada kemiripan strategi rupanya gitu ya dengan orang-orang yang dilawan oleh Daud ini gitu ya.
Jadi strategi perang, pengumpulan, pasukan dipimpin siapa itu adalah sesuatu hal yang dipelajari mungkin ya pada waktu itu dan menjadi gaya berperang, gaya pembagian pasukan dan sebagainya. 1 Samuel 6 ayat 1-10. Mengapa Tuhan Allah membunuh Uzza? Ya, padahal kalau kita baca seperti Uzza itu maksud baik untuk hendak mencegah jangan sampai tabut Allah jatuh. Di sana dikatakan Uzza dianggap teledor, apa alasannya? Apa sebenarnya pesan rohani? Oke, Uzza itu siapa? Lebih sedikit ya, maaf ya, ini penting. Jalan peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, yaitu pada masa keemasan pemerintahan Raja Daud. Negeri yang diperintahkan telah memiliki ibu kota yang tepat. Situasi politik sudah agak stabil, dan Daud hidup dengan sejahtera bersama istri dan anak-anaknya. Jadi setelah perang, lalu tiba-tiba Daud teringat pada tabut Allah, dan ia membawa bahwa tidak ada tabut merupakan suatu kekurangan. Tabut itu sudah cukup lama terlupakan. Sejak dirampas lalu dikembalikan oleh orang Filistin, serta mendatangkan bencana di tempat-tempat disinggainya, tabut Allah diamankan di rumah Abinadab di Kiryat Yearim. Dan tidak pernah disebut-sebut lagi. Lebih dari 20 tahun kemudian Daud mengingatnya kembali. Ia kemudian memindahkan tabut itu ke Yerusalem dari suatu profesi yang sangat meriah. Prosesi yang meriah dan tari-tarian dan sebagainya. Seluruh kaum Israel termasuk Daud turut menari-nari juga dengan sekuat tenaga. Lagu-lagu pujian dilamukan dan segala sebagainya ya. Meriah sekali. Lalu, namun belum sampai Yerusalem terjadi sebuah insiden. Salah seorang yang mengiring tabut Allah itu melakukan yang tujuannya sangat baik awalnya. Memegangi tabut Allah agar tidak jatuh. Jadi keretanya tergoncang. Lalu ada namanya Uzza ini memegangi. Jadi justru karena itu Allah membunuh dia. Ya. Maka pertanyaannya muncul dalam benak kita adalah mengapa muncul penafsiran bahwa Uzza mati karena dibunuh Allah. Untuk itu ada baiknya kita ingat beberapa kasus yang mirip dengan kasus Uzza. Kematian 70 penduduk sebelumnya ya. Tentang tabut Allah ini dipakai dengan sembarangan gitu ya, ada bencana gitu ya. Siapa saja yang tidak menghargai kekudusan Allah akan mati dalam konteks tabut Allah ini. Penulis kisah ini menafsirkan hal itu sebagai dampak tindakan Uzza yang telah melanggar kekudusan tabut Allah. Tindakan Uzza yang memegang tabut Allah itu bagaikan seorang yang secara tidak sengaja memegang kabel listrik. Secara baik atau tidak baik, pegang listrik mati begitu ya, kalau terlalu parah gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini sepenuhnya kesalahan Uzza karena teledor? Ya, tatkala Daud membutuhkan nasihat pada waktu sebelumnya, misalnya tatkala ia diserang oleh bangsa Filistin, bacaan itu mencatat bahwa Daud bertanya pada Tuhan. Jadi sebelumnya Daud itu melakukan sesuatu, tanya sama Tuhan. Ya, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Lalu ayat 23, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi ketika diserang, Daud itu tanya sama Tuhan. Tapi ketika mau pindahkan bait Allah ini, tabut perjanjian ini, Daud tidak bertanya pada Tuhan. Ya, Daud justru berunding dengan pemimpin pasukan dan pemuka yang di sana. Ya, jadi dapat kita lihat bersama bahwa peristiwa Uzza yang mati karena tidak sengaja karena mau jatuh tabut Allah itu, bukan semata-mata hanya peristiwa kereta tergelincir dari seorang yang siap memegang tabut Allah, tidak sengaja gitu ya. Berbicara tentang kekudusan Tuhan. Ya, dan kekudusan Tuhan itu juga dalam ketika dipindahkan tabut Allah itu ada aturannya, ya. Jangan memindahkannya dengan sembarangan. Ya. Di Bilangan 4 ayat 5 sampai 6 harus begini, harus begitu dan sebagainya. Tidak sembarang-sembarangan, harus ditutup dari kulit lumba-lumba dan sebagainya. Tabut harus ditutupi dengan serba tahu penudung untuk menduduki kekudusan Allah dan segalanya. Ya, lalu harus di atas bahu kaum Lewi dan sebagainya. Allah telah menyatakan kehendaknya dengan jelas, namun Daud mempunyai gagasan yang lebih baik. Ya, dan dikatakan dia menggunakan kereta yang baru Daud ini. Artinya dengan kepintarannya sendiri, wah kan udah menang, Tuhan sudah bertindak sebagainya. Artinya Daud bukan hanya Uzza melanggar kekudusan Allah.